Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga kakak dan abang sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi kali ini yaitu pengertian komputer dan operasi dasar perangkat komputer. Dalam materi ini akan dijelaskan mengenai apa itu komputer, juga nanti ada fungsi-fungsinya, ada pengelompokannya, juga nanti kita akan lihat apa-apa saja tentang komputer itu. Baik, langsung saja. Pak Guru next. Ya, apa itu komputer? Ya, komputer itu berasal dari kata computare ya, yang artinya menghitung. Jadi komputer itu dulunya itu sebagai alat untuk menghitung. Nah, menghitung ada tambah, kurang, itu adalah fungsi utama dari komputer ya. Ya, ada penjelasan juga, komputer adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan komputasi atau perhitungan ya. Sudah pasti kalau komputer itu melakukan sebuah komputasi atau perhitungan dalam memprosesnya, itu memang konsep dari komputer pertama kali itu memang menghitung ya. Jadi berdasarkan namanya yang computare ya dulu, ini nama komputernya. Jadi fungsi utamanya melakukan operasi penghitungan, tambah, kurang, bagi, dan segala macamnya. Lanjut, ini adalah beberapa fungsi komputer. Yang pertama menambah, memperbaiki, dan mengambil informasi. Jadi dalam komputer bisa kita menambah data, memperbaiki, juga bisa mengambil informasi dari suatu tempat dan ke tempat yang lain, atau dari sebuah data yang diolah dari komputer sehingga menghasilkan sebuah informasi seperti itu. Dapat menghitung, membandingkan, mensimulasikan kegiatan-kegiatan, dan mengontrol proses dalam sebuah industri ya. Dapat menghitung, pasti membandingkan. Nah, jadi ada perbandingan di situ antara A, B, dan C. Dapat mensimulasikan kegiatan-kegiatan dan mengontrol proses dalam sebuah industri ya. Industri pada materi sebelumnya sudah ada penjelasan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini berkecimpung dalam dunia industri ya. Lanjut, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ya. Pasti karena komputer itu sudah memiliki kecerdasan tersendiri ya, dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian ilmiah. Contohnya menganalisa sebuah penyakit, sistem pakar. Komputer juga bisa menentukan bahwa penyakit ini apa, apa sebabnya, dan apa gejalanya. Komputer bisa melakukan hal itu dengan sebuah kode-kode program yang berjalan di dalamnya kan. Ya, selanjutnya dapat menguji semua pekerjaan-pekerjaan dengan benar, tepat, mudah, dengan kecepatan yang tinggi. Ya, tentunya komputer sudah sangat bermanfaat sekali atau sangat memang dibutuhkan dalam dunia-dunia pekerjaan, karena komputer itu dapat bekerja dengan benar, tepat, mudah, dan memiliki kecepatan ya. Yang awalnya mungkin kecepatannya tidak terlalu cepat, dengan komputer bisa cepat. Contohnya, ketika kita contohnya di sebuah toko atau minimarket yang menggunakan komputer dan yang tidak, tentunya lebih cepat yang menggunakan komputer karena semua data sudah ada
tinggal kita memasukkannya dan komputer memberikan informasi atau output sesuai apa yang pengguna inputkan, seperti itu. Jadi antara yang tidak menggunakan komputer dan yang menggunakan komputer sudah bedanya sangat jauh, seperti itu. Karena di sana perhitungan pastinya sudah valid atau benar, tepat, dan komputer juga melakukan operasinya secara cepat, ya, bahkan kecepatan yang tinggi. Oke, next. Nah, ini komputer menurut para ahli. Banyak para ahli yang berpendapat tentang komputer ini. Cuma Pak Guru di sini mengambil pendapat dari para ahli, ya, satunya Fuori, ya, bahwa komputer itu suatu alat pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika seperti logika tanpa campur tangan manusia. Ya, itulah karena komputer itu sangat cerdas, cepat. Nah, makanya di sini jelaskan bahwa komputer itu dapat mengoperasikan logika tanpa campur tangan manusia. Nah, tapi dibuatnya oleh manusia. Nah, seperti itu. Contohnya, ketika 1 tambah 2, nah, kita seumpama nilai kita 1 tambah 2 itu seumpama kita salahkan jadi sama dengan 5. Nah, komputer akan membenarkan hal tersebut bahwa tambah 1 dan tambah 2 itu bukan 5, yaitu 3. Nah, seperti itu. Itu tanpa campur tangan manusia. Nanti kita implementasikan operasi-operasi penghitungan ini ketika kakak dan abang sekalian masuk di praktek Excel nanti sama Pak Guru. Ya, semoga doakan saja, semoga corona cepat selesai supaya kita dapat bertemu, ya. Mungkin yang kakak dan abang yang dari Cendekia, SD Cendekia itu sudah sudah biasa, ya. Sudah biasa dengan Pak Guru, dan mungkin yang baru nanti sama menyesuaikan, ya. Nanti insya Allah kalau labnya sudah jadi berarti kita pakai lab, kalau belum ya kita menggunakan laptop atau komputernya masing-masing, seperti itu. Ya, lanjut saja. Ya, apa saja sih kemampuan komputer berdaya guna yang tinggi, ya. Jadi komputer itu sudah berdaya guna itu yang sangat tinggi, karena semua pekerjaan manusia sudah terbantu, ya, dengan adanya komputer ini. Dulu sebelum ada komputer mungkin pekerjaan yang terasa sangat sulit, lambat. Nah, sekarang dengan adanya komputer itu sudah efektifkan, ya, pekerjaan, sudah efektif dan efisien, seperti itu. Karena yang pertama, komputer itu memiliki kecepatan, ya. Yang sebelumnya Pak Guru ajarkan, jelaskan bahwa komputer itu dapat memproses dengan kecepatan tinggi, ya. Yang kedua, handal, ya. Komputer itu handal, jarang ada meminimalisir kesalahannya. Dalam artian dia kuat, ya, handal, dapat dihandalkan, seperti itu, karena dia memiliki logika yang operasi tanpa campur tangan manusia. Jadi komputer sudah tahu logika antara iya atau tidak, seperti itu. Yang salahnya adalah yang ketiga, akurat. Nah, komputer tuh menghasilkan hasil yang akurat, ya. Salahnya tuh minim sekali. Contohnya tadi Pak Guru jelaskan bahwa 1 tambah 2 itu komputer tidak akan menampilkan 5, pasti hasilnya 3. Artinya dia akurat. Selanjutnya adalah penyimpanan, ya. Salah satu dari fungsi utama atau kelebihan dari komputer ini adanya penyimpanan. Nah, penyimpanan ini berangsur semakin
bagus. Dulunya yang hanya kita membutuhkan alat penyimpanan yang besar dengan space lokasi yang besar, sekarang sudah kecil-kecil. Contohnya bisa menggunakan micro SD, flash disk, sudah bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu termasuk penyimpanan dari komputer ya. Nanti untuk penjelasan mengenai penyimpanan, dia akan termasuk sebagai alat-alat komputer, ada materinya sendiri ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu materi dari Pak Guru. Nanti ada tugas yang harus kalian lakukan, kerjakan. Silakan dilihat pada keterangan paling bawah, scroll saja paling bawah sekali. Nanti keterangan di situ dijelaskan bahwa tugas-tugasnya ya. Jangan ada tanya lagi yang mana tugasnya. Pak Guru akan tahu bahwa siapa yang tanya ke Pak Guru berarti tidak belajar. Karena Pak Guru sudah jelaskan dalam materi ini. Jadi kakak dan abang semoga dipermudah untuk belajar. Semoga ya orang tuanya juga dipermudah. Sehingga kakak dan abang sekalian tetap mengupgrade ilmunya seperti itu. Baik dari pelajaran TIK ini sendiri maupun pelajaran dari Bapak Ibu gurunya yang lain. Nah, kakak dan abang harus tetap semangat belajarnya ya. Itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.